Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Minan. Silakan duduk. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Minta waktunya sebentar. Ini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai hal penentuan keputusan Ibu. Ya. Ini Bu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu dalam menentukan keputusan Ibu? Baik, dalam pengambilan keputusan, yang pertama tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi keputusan apa yang akan kita ambil, seperti bahwa keputusan itu sangat penting, sifatnya umum atau sifatnya memang urgent atau tidak ya. Jadi kita melihat dari identifikasi dulu keputusan yang akan kita ambil, keputusan untuk siapa, dan apakah keputusan ini nanti akan mengakibatkan istilahnya akibatnya apa, kita harus mencari. Jadi kita dalam mengambil keputusan yang pertama kita lakukan yaitu kita melihat kriteria dari keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua tentunya karena ini sekolah, keputusan itu pada dasarnya adalah keputusan yang harus kita ambil bersama-sama, walaupun nanti kebijakan yang utama adalah ada di kepala sekolah, tapi yang saya lakukan yang pertama adalah kita musyawarah dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian kita mengambil tanya jawab kepada mereka, mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan yang keputusan yang akan kita ambil. Kemudian setelah kita menemukan informasi dari beberapa guru, tentunya kita akan mengambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil ada beberapa alternatif ya. Alternatif ini kemudian alternatif itu akan kita pilih, kita carikan solusi kelemahan dan kelebihan dari keputusan yang alternatif ini apa. Setelah kita menentukan alternatif itu mana alternatif yang terbaik, yang kira-kira efeknya paling sedikit, itu yang kita ambil. Jadi memang pertama identifikasi, kemudian musyawarah dulu, baru menentukan alternatif, baru dipilih yang paling tepat begitu Ya, betul. Ya. Kemudian Ibu, apa memang penentuan keputusan itu selama ini efektif dijalankan? Ya, penentuan keputusan ini efektif saya jalankan karena keputusan yang kita ambil adalah melibatkan keputusan untuk semua orang banyak ya, terutama dalam perkembangan tentang pengambil kebijakan di sekolah. Jadi kita tetap laksanakan, tetap musyawarah dengan guru-guru, karena itu yang paling efektif, jadinya mengambil ininya lebih sedikit Hasil dari musyawarah karena Iya. lebih efektif. Kemudian apakah pernah terjadi Bu dilema etika dalam pengambilan keputusan, artinya bertentangan, mungkin kalau saya ngambil A ini juga ada resikonya, B juga ada resikonya? Itu pasti ada ya, walaupun mungkin secara garis besar ya dilihat di dalam pada waktu pengambilan keputusan hampir semuanya disetujui, tapi saya rasa di belakang ada satu atau dua orang yang memang menjadi dilema mereka secara aturan kan harus mengikuti suara terbanyak, tapi secara pribadi mungkin mereka bertentangan dengan dirinya. Nah itu tentunya ada dilemanya. Pasti ada itu Ya. Menghadapi hal begitu, apa yang biasanya Ibu lakukan gitu? Kalau ada orang yang nggak setuju dengan keputusan apa yang Ibu ambil begitu? Yang saya lakukan yang pertama tentunya kita introspeksi diri dulu, kemudian kita lihat tadi alternatif solusi apa yang sudah kita lakukan, dan kebijakan istilahnya keuntungan yang kita peroleh. Yang kedua, kita tentunya kita akan mendekati orang tersebut ya, dari pendekatan diri dulu. Apa sih yang menjadi kendala ada mereka, kenapa bisa seperti itu, tapi kita secara pribadi, jadi awalnya tidak langsung ke permasalahan tersebut, tapi kita personal dulu. Ibu pernah nggak dalam mengambil keputusan itu setelahnya punya artinya gangguan pikiran atau berpikir gitu, kok ini salah atau enggak gitu keputusan saya tadi gitu, pernah? Ya pasti ya. Setiap kita mengambil keputusan pasti setelah kita ambil, saya pasti ada berpikir keputusan yang tadi saya ambil itu jadi berpikir adakah menjadi
orang lain menjadi kecewa atau mungkin menjadi jadi masalah bagi orang satunya. Nah, tentunya itu selalu terpikir kita, tapi pada dasarnya itu adalah keputusan kita ambil, keputusan bersama, dan mau tidak mau itu harus kita laksanakan. Kalau biasanya untuk menghadapi hal begitu, kalau kepikiran tentang keputusan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu lakukan? Apa memang kita ulang keputusannya atau memang tetap dijalankan saja, Ibu? Tidak, kita tetap karena keputusan ini keputusan sudah kita ambil bersama dan kita sudah mengidentifikasi kelemahan kelebihannya. Tentunya tadi kan keputusan yang kita ambil yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, itu keputusan itu tetap kita jalankan, kita perjalankan. Pikiran itu diabaikan aja. Ya, itu kita abaikan, walaupun nanti untuk ambil keputusan masih ada dan pelaksananya mungkin kita berpikir juga gitu. Pernah enggak Ibu di dalam pengambilan keputusannya ada terjadi dilema keadilan dengan rasa kasih sayang? Mungkin ada anak yang nggak pernah sekolah karena mungkin sakit, kemudian ini kalau nggak dinaikin memang secara aturan nggak boleh naik, tapi karena melihat kondisi kasihan, nah ini kemudian naik kelas atau bagaimana, pernah Ibu? Secara sebenarnya pada dasarnya hampir mungkin setiap tahun itu ada ya adanya pengambil keputusan memang bertentangan ya, tapi tetap kita ambil ya. Tadi kita memang harus adanya antara keadilan dan kasih sayang. Itu sebenarnya juga tidak bisa berjalan untuk secara manusia pribadi ya. Kita kan memang ada manusia pribadian kita, rasa sosial kita gitu. Itu antara keadilan dan kasih sayang. Kalau masalahnya seperti itu tadi, tentunya kita harus jalankan sejajar gitu. Nggak mungkin kita milih, tapi tetap aja ya kita tidak boleh belas kasihan karena sesuatu hal yang sudah kita sesuai aturan bahwa itu memang harus tinggal ya, kita sesuai dengan aturan kita jalankan ya. Jadi ada opsi-opsinya tertentu iya, ya nanti. Jadi kita tetap sesuai dengan aturan. Kalau memang tadi ada kasih sayang itu bahwa itu tidak harus, bukan dengan cara bahwa dia harus tidak naik kelas gitu, tapi kan dengan dia tidak naik kelas berarti kasih sayang kita kan tetap ada. Tetap ada. Artinya mengikuti aturan, secara keadilannya memang peraturannya yang harus dilakukan gitu. Iya, betul. Kemudian ada nggak Ibu saran mungkin buat saya pribadi nanti kalau memang kedepannya saya harus mengambil keputusan itu, kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang Bapak harus lakukan dalam pengambilan keputusan, tentunya yang pertama kita harus selektif ya. Yang paling utama kita identifikasi dulu siapa sih orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini, terus alternatif apa, solusi yang terbaik yang kira-kira membawa kebaikan lebih banyak daripada kelemahannya. Jadi harus selektif dulu gitu. Iya, kita selektif dulu. Itu harus benar-benar kita pikirkan matang-matang. Jadi kekurangan kelemahannya apa itu harus yang utama, supaya tidak ada orang yang memang merasa dirugikan. Jadi kita semuanya harus kita pikirkan. Terima kasih Bu, ini mungkin wawancara hari ini mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih ilmu-ilmunya Ibu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar. Ya. Ini ada tugas dari CPP untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Ibu mengenai tentang penentuan keputusan. Ibu, maaf, selama ini bagaimana cara Ibu untuk menentukan keputusan sebagai kepala sekolah? Keputusan apa nih? Apakah masalah yang berat atau yang ringan? Apa saja, mungkin dari yang ringan dulu bagaimana, yang berat itu bagaimana? Kalau saya sih secara pribadi ya, mengambil keputusan itu berdasarkan berat ringannya permasalahan itu sendiri. Kan ada tuh yang ringan. Kalau yang ringan, contoh kalau saya nikah itu kan nggak terlalu ini ya, bolehlah langsung saya putuskan siapa orangnya. Langsung menunjuk begitu? Iya, langsung menunjuk tanpa memberitahukan yang lain, karena itu bersifat ringan saya pikir. Nah, tapi kalau ada juga tuh masalah sekolah yang agak berat,
contoh keuangan sekolah. Nah itu harus saya diskusikan melalui musyawarah guru. Tapi kalau keuangan biasanya kita bentuk tim-tim kecil keuangan, atau naik tidaknya seorang murid tuh, itu harus juga dimusyawarahkan dengan gurunya gitu. Pada intinya berarti membentuk tim untuk musyawarah dulu juga ya. Iya, jadi tergantung masalahnya berat apa tidak. Kalau untuk cara yang sudah dilakukan itu berapa selama ini memang berjalan efektif? Efektif, iya saya pikir itu efektif. Karena memang sudah banyak. Sudah ada beberapa masalah yang sudah terpecahkan. Selama menentukan keputusan itu pernah nggak Ibu terjadi dilema etika, artinya pertentangan gitu? Sebenarnya kalau saya pilih A, resikonya ada, pilih B, resikonya juga ada. Begitu. Dilema etika sulit menentukan gitu Iya, ya. Kita ada di antara dua pilihan gitu Iya. ya. Pasti. Pasti. Nah itu biasanya Ibu untuk memetakan hal itu bagaimana caranya? Kalau ada pilihan yang benar-benar sulit gitu. Kalau ada yang benar-benar sulit, balik lagi saya musyawarahkan lagi. Saya pikir-pikir dulu sendiri, terus saya bayangkan lagi nih wajah-wajah guru-guru yang ada di sini. Kira-kira cocoknya saya omongin dulu ke siapa nih? Dan tentunya biasanya sih lebih ke guru senior gitu ya. Untuk pertama kali nanti ada pemecahan tuh, solusi yang dikasih atau saran, baru saya mulai lagi ke siapa lagi ke tahap berikutnya. Jadi memang dipikirkan dulu, dipilih-pilih bagaimana efeknya gitu. Pernah nggak Ibu setelah memberikan keputusan itu kepikiran lagi gitu Bu? Harusnya begini begitu atau pernah kejadian begitu? Maksudnya saya udah ngeluarin Sudah keputusan nih. keputusan, ternyata Contohnya besoknya, begitu iya. saya sendiri saya mikir-mikir, Iya. oh saya harus, oh pernah. Pernah. Iya. Nah, kalau begitu Ibu apa yang Ibu lakukan? Apa diganti lagi keputusannya atau memang tetap jalan aja itu pikiran diabaikan gitu? Kalau setelah saya pikir-pikir itu dan menurut saya itu lebih bagus, saya kadang mereview atau membahas ulang lagi. Sebenarnya kita harus review lagi nih tentang yang kemarin berkaitan dengan yang keputusan yang kemarin itu mungkin sebaiknya seperti ini. Gitu. Kadang dalam mengambilkan keputusan itu ada nggak pernah terjadi ada orang yang nggak setuju begitu itu dalam musyawarahnya? ya wajar lah, pasti ada yang nggak setuju. Cara menghadapi begitu orang menurut itu bagaimana itu yang dilakukan biasanya? Mengadakan pendekatan sebagai pimpinan pasti harus melakukan pendekatan terhadap bawahannya, pendekatan emosional kali ya, Penjelasan juga dan sebagainya. dikasih penjelasan. Pernah nggak Ibu mungkin terjadi dilema etika antara keadilan dan rasa kasih sayang? Ada anak yang mungkin lama nggak masuk sekolah tapi karena memang kondisinya memang sudah sakit dan sebagainya, kemudian sekolah memutuskan untuk naik kelas atau memutuskan untuk tidak naik kelas gitu. Banyak, ada beberapa orang. Itu biasa. Saya bilang banyak karena lebih dari 2 orang ya. Itu biasanya yang diambil keputusannya apa tetap tidak naik kelas sebagai bentuk keadilan peraturan atau memang naik kelas sebagai bentuk Nah. kasih sayang? Jadi kita omongin dulu nih, balik lagi musyawarah lagi, diskusi lagi, komunikasi. Intinya komunikasi antar guru. Nah, jadi kita lihat dulu nih gurunya udah pernah visit belum ke rumah anak itu. Kalau misalkan dianya udah visit ke rumahnya, memang dia itu seperti ini memprihatinkan atau bagaimana, ya oke lah kita kasih. Tapi kalau misalkan Bu, orang tuanya agak cuek, udah dipanggil berapa kali dia nggak datang, terus kita datang ke rumahnya sikapnya seperti ini, memang nggak ada keinginan sih, itu benar-benar yang kita tinggal. Faktornya saja. Iya. Jadi bisa mendahulukan kasih sayang karena memang kalau sudah Iya. dinyatakan tapi bisa juga tindakan yang diambil ya. Yang terakhir ini mungkin saran Ibu kepada kami nih, kepada saya kalau memang saya harus mengambil keputusan itu apa yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan? Saran saya kepada Iya. Pak Minan, Ya, kalau untuk mengambil keputusan
keputusan harus bagaimana? Saran saya nih Pak Minan, baik Pak Minan sekarang menjadi guru penggerak ataupun nanti mudah-mudahan Pak Minan jadi kepala sekolah juga. Nah, jadi pertimbangkan dulu nih berat ringannya suatu masalah itu. Apakah masalah itu mau diangkat ke forum atau hanya didiskusikan oleh tim-tim kecilnya saja. Jadi jangan masalah yang kecil mau dibesar-besarkan atau yang masalah yang memang serius tapi disembunyikan. Jadi harus mempertimbangkan berat ringannya masalah itu. Itu sih kalau Artinya begitu ya, diagnosa dulu Bu, ya, masalah ini kecil atau besar, baru diambil keputusan. baru diambil keputusan. Terus pilih-pilih juga siapa nih yang pantas kita ajak ngobrol. Siapa sih di antara guru kita yang bijak gitu ya? Kan kita tahu kan kadang atau teman kita, rekan kerja kita siapa sih yang lebih bijak dalam mengambil keputusan selama ini? Pasti kita udah bisa tahu lah, udah paham gitu. Ya, komunikasi itu. Terima kasih Bu atas waktunya di Iya. wawancara untuk kami. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan lancar. Di sini Bu ya. Iya, Waalaikumsalam.